Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Para sahabat Al-Quran, pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini Al-Fakir Bambang Suswanto dapat menyapa Anda dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang makharijul huruf, kemudian sifat lazimah yang terdiri dari sifat lahadidun atau sifat yang berlawanan, dan sifat laisa lahadidun yaitu sifat yang tidak berlawanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempraktekkan huruf per huruf yang terdiri dari makharijul huruf dan sifat lazimah. Kita akan mulai dengan huruf yang diawali dari huruf-huruf halki. Kita awali dengan pangkal tenggorokan, di mana di dalam pangkal tenggorokan nanti ada dua huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama huruf hamzah. Huruf hamzah memiliki dua nama, yaitu hamzah dan hamzun. Jadi nanti kalau ada santri yang menyebut dengan hamzah, itu betul. Kalau ada yang menyebut dengan hamzun, juga betul. Kemudian makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan kita, yaitu yang tenggorokan paling bawah ini, di situ ada terletak dua huruf nanti, hamzah dan ha. Baik. Kita akan mulai memperkenalkan terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu dengan lebih dekat bagaimana cara menjangkau pangkal tenggorokan. Mari kita lafalkan. A. Nah, ketika kita melafalkan A, disitulah terasa bahwa memang berasal dari pangkal tenggorokan. Baik, sifatnya yang pertama tertahannya nafas. Pada waktu melafalkan A, tidak ada hembusan udara sedikit pun. A, I, U, Ba, tidak ada. Kemudian syiddah, tertahannya suara. Untuk bisa melafalkan hamzah dengan baik dan benar, tahan terlebih dahulu, kemudian baru bisa berbunyi. Maka buka mulut dulu, baru bunyi. A. Kita praktekkan dalam kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah, tidak semacam itu, tapi Allahu Akbar. Nah, jadi syiddah. Di situ ada tertahannya suara. Baik. Cara nafas sudah. Kemudian cara mengeluarkan suara sudah. Sekarang kita berubah mempelajari pada bagian lidah pada waktu melafalkan huruf ini. Lidah nanti kita tinjau dari lidah bagian belakang dan lidah bagian depan. Kita mulai dari bagian belakang dulu. Kita praktekkan. A. Lidah kita tetap di bawah, maka disebut dengan istifal. Lidah tidak naik. Bagian depan pada waktu melafalkan A juga tidak melekat ke langit-langit, maka disebut dengan infitah. Berikutnya huruf A ini tidak bisa dilafalkan dengan cepat. A. Kalau dilafalkan dengan cepat pasti berubah. Berubah. A. Maka disebut dengan ismat. Kemudian bagaimana cara melatihnya? Kita memiliki nazam, makhraj dan sifat huruf. Nanti ini bisa dipraktekkan berkali-kali. A, I, U, Ba. Pendek dulu. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Baik. Bisa dengan 3 nada. Kalau kita menggunakan nada nahwan. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba.
Untuk bisa melafalkan dengan baik, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi dari fathah, kasrah, dan dhammah. Fathah artinya membuka, paling tidak 2 jari masuk. A, kasrah artinya memecah kedua bibir dengan beringis, tersenyum, tetapi yang bagian bawah saja. I, dan dengan menyisihkan ada celah sedikit antara gigi atas dan gigi bawah, tidak terkatup I, tapi I, supaya tidak membentuk suara yang miring. Tidak I, tapi menjadi E. Kemudian dhammah artinya dhammus syafatain, bertemunya dua bibir di depan, membentuk bulat. U, A, I, U, Ba. Baik. Boleh dilafalkan dengan panjang. A, I, U, Ba. Itu ada sebagian ulama yang mengajarkan para santrinya dengan demikian. Kemudian untuk pada panjangnya melalui kalimat ini. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Dengan memperhatikan matnya. U, an. Nah, mat wajib atau mat jaiz kan dibaca dengan 5 harokat. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nada kedua. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Dan nada ketiga. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Para sahabat Al-Quran, sebetulnya dengan mempelajari nadham, makhraj, dan sifat huruf ini, disinilah inti ilmu tajwid. Cukup sederhana prakteknya, dengan hanya menyanandungkan sesering mungkin, maka kita akan bisa memahami bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, dan nanti bagaimana tentang panjang huruf tersebut atau panjang matnya. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah setia dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Anak merupakan investasi terbaik yang tak ternilai harganya. Dukung putra-putri Anda untuk mendapatkan pendidikan terbaik demi masa depan yang lebih cerah. Al-Bahjah Boarding School siap menjadi yang terdepan untuk pendidikan putra-putri Anda. Well, for me, SMIQ is completely unique compared to other high school because in here we glorify moral values, and teachers in here teach us how to behave well to everyone and how to respect each other. Also, there are many programs that you can be part of. Ana masurun jiddan bian akuna taliban fi hadal mahadil bahjatil mubarakah. Law taqaitu bi katsirin minal asdiqai min syata'il anatik fi Indonesia. Nastati an aqula jama'atan wa nusalliya wa nadhkurullaha ma'an. Kami seru kepada Anda, hamba pilihan Allah. Bagi Anda yang bersama Anda adalah putra-putri, atau mungkin Anda mengasuh putra-putri daripada hamba-hamba Allah, kami ajak kepada Anda untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang sukses dunia dan sukses di akhirat. Jangan sampai ada yang tertipu hanya menghantarkan pada kesuksesan dunia, tapi ada sisi akhirat. Maka dari itu kami ajak untuk bisa membawa putra-putri Anda kepada lembaga yang sudah kami siapkan. Lembaga Anda, lembaga kita yang sudah kita siapkan di SD Al-Bahjah, SMP Al-Bahjah, dan SMA Al-Bahjah, dalam rangka untuk mewujudkan kader-kader handal yang bisa mengemban khilafah Allah di muka bumi ini, yang melestarikan semesta. Semoga Anda adalah orang tua pilihan, Anda pengasuh-pengasuh pilihan, Anda orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah, yang dipilih untuk menghantarkan putra-putri hingga sukses dunia akhirat.
Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Para sahabat Al-Quran, terima kasih masih dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Baik, akan kita lanjutkan kembali. Tadi kita telah mempelajari tentang nazam, makhraj dan sifat huruf. Dan di dalam metode tasdidi kita menggunakan nada nahawan. Kami sengaja memilih nada nahawan untuk diajarkan kepada santri. Tujuannya adalah karena nada nahawan ini memiliki tingkat kesulitan yang tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu sederhana, yaitu berada di level tengah-tengah, sehingga para santri ada kemampuan untuk mengembangkan dari bacaannya. Baik, nada nahawan ini terdiri dari 3 nada, terangkum dalam yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Dan akhir dari nada yang pertama menjadi awal dari nada yang kedua, akhir dari nada yang kedua menjadi awal dari nada yang ketiga. Dan kita biasanya ada kunci yang lebih pendek lagi, yaitu dengan kata-kata ta'lamun. Ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamun, naik. Ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamun, datar. Ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamun, turun. Ta'lamun, ta'lamun, ta'lamun. Silakan dihafalkan terlebih dahulu kuncinya, yaitu naik, datar, dan turun dengan ta'lamun, ta'lamun, ta'lamun. Supaya kita dalam nanti mempelajari Al-Quran tidak perlu memikirkan nada lagi, karena nada sudah kita kuasai. Dan lebih sederhana lagi, ternyata kita apabila mempraktekkan setiap hari dari nazam, makhraj dan sifat huruf, otomatis nada akan dengan mudah kita kuasai. Baik, kita ulangi sekali lagi secara lengkap kalimat berikut ini. A, I, U, ba, A, I, U, ba, A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. Dengan memperhatikan letak makhraj huruf hamzah ada di pangkal tenggorokan, kemudian sifatnya yang 5 tadi kita sudah sebutkan di awal pertemuan. Baik, sekarang kita akan praktekkan pada surat di dalam Al-Quran, yaitu An-Nasr. Di sini perhatikan fokus pada huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ida harus betul-betul ditahan di sini supaya membentuk suara yang jahar. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, itu huruf hamzah. Letaknya ada di pangkal tenggorokan, kemudian sifatnya tadi diawali dengan yang pertama jahar, kemudian rokhawah, istifal, infitah, dan ismat. Kita lanjutkan dengan yang masih di dalam pangkal tenggorokan, ada huruf H. Huruf H namanya ada dua. Yang pertama H dengan menyertakan huruf hamzah. Kemudian yang kedua H. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa huruf yang apabila dieja berakhiran dengan hamzah maka memiliki dua nama. Yang pertama dengan menyertakan hamzahnya, yang kedua dengan tanpa hamzah. Ha. Nah, ini contohnya. Makhrajnya pangkal tenggorokan, satu makhraj dengan huruf hamzah. Sifatnya, ini yang membedakan. Kalau di huruf hamzah tadi sifatnya adalah jahar, maka di huruf ha ini kebalikannya, hamas, terlepasnya nafas. Ha. Kalau hamzah a, tidak ada nafas yang terlepas. Kalau hamzah tidak terlepas, kalau ha terlepas. Ha, semacam itu. Kemudian rokhawah. Rokhawah ini terlepasnya suara. Kalau hamzah tadi syiddah, a, i, u, ba langsung berhenti. Sedangkan kalau ha, hi, hu, bah mengalir. Dan lidah yang bagian belakang sama-sama di bawah atau istifal, dan bagian depan juga sama-sama di bawah, tidak melekat ke langit-langit, maka disebut dengan infitah, dan sama-sama huruf ismat atau suara berat dan lambat untuk diucapkan. Baik para sahabat Al-Quran, jangan kemana-mana, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara melafalkan huruf H dengan baik dan benar melalui nadham makharijul huruf dan sifatnya, serta kita akan praktekkan dalam ayat di dalam Al-Quran nanti. Tetaplah dalam acara belajar tajwid, semakin mudah membaca Al-Quran. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Para sahabat Al-Quran rahimakumullah, terima kasih masih tetap dalam acara belajar tajwid, semakin mudah membaca Al-Quran. Dan kita akan membuktikan bahwa tajwid itu sebetulnya adalah mudah dengan cara dipraktikkan secara rutin.
Baik, kita akan mempelajari bagaimana cara melafalkan huruf H. Yang pertama dalam nazam, makhraj dan sifat huruf. Ha, hi, hu, ba. Hati-hati, huruf H ini adalah satu huruf yang gampang tergelincir atau mudah berubah makhraj. Makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan, tapi kalau kita kurang hati-hati, maka nanti di situ akan gampang pindah makhraj. Ha, hi, hu, ba. Ha, hi, hu, ba. Ha, hi, hu, ba. Hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Nah, ini walaupun lebih pendek daripada huruf hamzah, tetapi karena sifatnya adalah hamas, maka boros nafas di situ. Maka teknik penafasan yang betul diperlukan untuk bisa melafalkan dengan baik dan benar, yaitu menggunakan pernafasan perut. Huhan haniha na minal muhni mahihan haniha. Huhan haniha na minal muhni mahihan haniha. Kita akan praktekkan pada surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan konsentrasi, fokus pada huruf H. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zalaha, ha, gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha, ha, yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha, awha laha, awha laha. Harap dibedakan huruf H dan H. Yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yarah. Tetap di pangkal tenggorokan. Jangan sampai itu terlepas. Sebab salah satu yang perlu dikhawatirkan, yang perlu diwaspadai dalam huruf H ini adalah gampangnya berpindah makhraj. Kita contohkan, wa ilahukum ilahu wahid. Ilahu, jangan sampai ilahu, nah, itu sudah berubah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baik, demikian ada dua huruf yang sudah kita pelajari, huruf hamzah dan huruf H. Keduanya ada di pangkal tenggorokan. Kita pelajari lebih awal lagi. Huruf hamzah nafasnya ditahan, huruf H nafasnya dilepas. A dan H. Kemudian huruf hamzah suaranya ditahan, huruf H suaranya dilepas. A, I, U, ba, langsung berhenti karena syiddah. Berbeda dengan huruf H. Ha, hi, hu, ba, masih terus mengalir karena dia rokhawah. Dan sifat berikutnya sama, yaitu istifal, infitah, dan keduanya termasuk huruf-huruf yang ismat atau tidak bisa diucapkan dengan cara yang cepat atau lambat untuk diucapkan. Berbeda dengan huruf-huruf yang ada di ujung, baik di ujung lidah maupun yang ada di ujung bibir. Baik, para pemirsa dan sahabat Al-Quran rahimakumullah,
Intinya dalam mempelajari huruf hamzah dan ha, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak makhrajnya. Makhraj adalah mahallun yansa'u fihi harf, atau tempat keluarnya suara ketika huruf diucapkan. Setelah kita tahu tempatnya, tahu alamat huruf tersebut, baru tata cara melafalkannya atau kaifiyah pelafalan dari huruf tersebut yang dirangkum dalam sifat lazimah. Kita harus memahami bahwa sifat lazimah adalah sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Artinya, baik dalam keadaan fathah, kasrah, dhammah, sukun, sifat-sifat ini harus selalu menyertai huruf. Contohnya, a ditahan nafas, i juga ditahan nafas, u ditahan nafas, ba nafasnya juga ditahan. Itu yang dimaksud dengan sifat lazimah. Jadi selalu menyertai. Ha, hi, hu, bah. Nah, karena sifat ini berkaitan dengan kaifiyah, maka kita harus belajar kepada seorang guru bagaimana cara melafalkannya melalui talaqi dan musafahah. Baik, kita akan ulangi sekali lagi. An ani ana minal mu'nimai an ani a han hani hahna minal muhnimahi han hani ha. Nah, di dalam huruf ha ini jangan sampai nanti pindah makhraj dengan diperingan sehingga pindah ke atasnya, yaitu menempati huruf ha. Supaya tidak menempati huruf ha, dipastikan bahwa itu berasal dari pangkal tenggorokan dengan ditekan ha, hi, hu. Baik, para sahabat Al-Quran, demikian pada kesempatan kali ini kita akan akhiri. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang, dan tetaplah semangat dalam belajar Al-Quran dengan cara semakin sering berlatih, dan berlatih. Apabila ada kesalahan, tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.